Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan singkat untuk membuat kelas pada LMS kalam.umi.ac.id. Silakan Bapak Ibu dosen atau pengajar login di icon login, kemudian masukkan username dan passwordnya. Oke, setelah itu tampilan defaultnya adalah seperti ini. Silakan klik saja menu utamanya atau tombol hijau ini buat kursus atau create course, maka tampilannya akan muncul seperti ini, ya kan? Setelah kita klik menu create course atau buat kursus baru, maka tampilannya akan seperti ini. Silakan diisi nama lengkapnya, kemudian nama singkat kursusnya. Ini akan muncul nanti di halaman pencarian. Kemudian pilih fakultasnya, kemudian settingan keterlihatan kursusnya pilih tampilkan, kemudian tanggal kursusnya, tanggal mulainya kapan dan tanggal berakhirnya kapan. Kemudian ID kursusnya ini bisa diisi dengan kode dari mata kuliahnya. Kemudian bisa dituliskan keterangan atau ringkasan kursusnya, kemudian file berupa halaman depan atau cover dari kursusnya ingin menampilkan cover atau file apa. Kemudian formatnya diisi dengan format topik, tidak usah dirubah. Kemudian ini jumlah bagian, ini defaultnya 10, ya kan. Jumlah bagian ini seperti halnya pertemuan per minggunya atau dalam sesi satu semester itu dirancang untuk berapa kali pertemuan atau berapa bagian. Ini secara default 10, bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Kemudian secara default pengaturannya adalah seperti ini, bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa juga ditambahkan tag untuk pencarian mata kuliahnya. Secara umum pengaturannya Oke, jika kita ingin melihat pengaturan pada menu yang sudah kita setting atau mata kuliah yang sudah pernah kita setting atau yang sudah pernah kita create, kemudian kita ingin melakukan perubahan, silakan klik tombol ini seperti gigi mesin, kemudian masuk di administrasi kursus, kemudian masuk di ubah pengaturan. Oke, di sini contohnya saya contohkan adalah mata kuliah saya, ya kan, namanya beserta kode, kemudian nama singkatnya beserta kode, kemudian kategori kursusnya dia berada di semester gasal di Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian settingannya seperti ini, ada deskripsinya. Kemudian tidak ada yang saya rubah dari pengaturan defaultnya. Untuk tampilan dan format khusus, kemudian berkasnya juga tidak ada perubahan, kemudian kelompoknya juga tidak ada perubahan. Nah, di sini seandainya Bapak Ibu ingin membuat kelompok, artinya kelas paralel, bisa dipilih memisahkan kelompok seperti itu. Jadi dipaksa untuk yang login itu akan kita bagi ke dalam kelompok sesuai kelasnya. Namun jika tidak, untuk satu mata kuliah untuk satu kelas yang Bapak Ibu create, cukup klik tidak ada grup. Kemudian tagnya, ya, saya beri tag di sini adalah sistem terdistribusi. Ketika dilakukan pencarian itu mudah oleh pengguna untuk mencari atau mendapatkan mata kuliah ini. Silakan simpan dan tampilkan. Kemudian bisa dilakukan settingan atau perubahan untuk metode pendaftarannya. Jadi silakan Bapak Ibu ketika ingin melakukan perubahan atau metode pendaftaran siswanya, bisa diklik menu ini, kemudian pilih metode pendaftaran. Oke, di sini secara default ini biasanya ada menu yang diakses atau membolehkan user untuk melakukan pendaftaran secara langsung. Di sini bisa dirubah. Ini secara default ini dia tertutup atau nonaktif. Tapi karena ini sudah pernah saya lakukan perubahan, jadi tampilannya seperti ini.
Ini dibuka saja, diaktifkan, kemudian settingannya diklik. Ya, di sini ada pengantar atau option untuk menampilkan ke halaman mahasiswa untuk melakukan join. Kemudian di sini izin pendaftaran yang telah ada, settingannya ya. Kemudian pendaftaran baru, settingannya juga ya. Kemudian di sini ketika Bapak Ibu ingin membuat kunci atau key yang mahasiswa harus inputkan ketika ingin melakukan join ke mata kuliah Bapak Ibu. Kunci ini penting atau key ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa yang masuk di kelasnya kita itu adalah benar-benar mahasiswa yang mendapatkan key dari kita. Sebenarnya kalau untuk secara normal ini adalah diberikan pada pertemuan pertama. Jadi kalau situasinya seperti pandemi saat ini, mungkin bisa disebarkan ke ketua tingkatnya saja untuk key-nya, kemudian nanti ketua tingkatnya yang menyampaikan ke teman-temannya untuk memasukkan key ini di mata kuliahnya Bapak Ibu. Kemudian settingan gunakan kunci pendaftaran ya. Kemudian penetapan peran bawaan secara default itu adalah siswa. Jadi ketika siapapun yang masuk selain kita di sini akan secara default tersetting sebagai role-nya itu adalah student atau siswa. Kemudian di sini saya melakukan durasi pendaftaran. Artinya setelah saya aktif atau membuat kelas ini, maka hanya diberikan waktu 30 hari untuk mereka melakukan pendaftaran. Atau kalaupun seandainya spesifik, bisa Bapak Ibu melakukan konfigurasi pada tanggal mulai dan tanggal berakhir di sini. Silakan diaktifkan kapan bisa melakukan join dan kapan joinnya terbuka. Artinya kapan batas akhir join di dalam grupnya Bapak Ibu, bisa melakukan settingan di sini. Kemudian ini secara default tidak usah dirubah. Kemudian berikan pesan kursus, artinya notifikasi atau welcome message kepada siswa apa yang ingin kita tampilkan. Silakan diketikkan atau dituliskan di sini. Kemudian klik tombol simpan. Demikianlah tutorial singkat untuk dosen atau staf pengajar dalam membuat kelas atau manajemen kelas pada aplikasi kalam.umi.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.